Assalamualaikum Wak Jaber. Waalaikumsalam Allahu Akbar. Sahabat sehat. Alhamdulillah. Iya. Karena sehat itu mahal. Ya. Karena saya mendadak dapat informasi dari Bangri Lampung bahwa katanya Ciraden sudah sering bertemu sama sahabat-sahabat Bangri Lampung. Ya, benar. Iya. Di situ yang selama ini mungkin lihat dengan situasi dan keadaan yang ada. Coba sebentar ambilkan dulu mic yang di sana itu. Siapa namanya itu? Wak Jaber, bentar mikrofonnya kita biar enak. Jadi alhamdulillah sahabat ya, saya sempat kaget, sempat tidak percaya, tapi setelah saya pengen ngobrol memastikan, alhamdulillah Wak Jaber sedikit banyaknya ketemu sama saya langsung. Hari ini baru kesempatan ya, waktu inilah saya bisa ketemu sama Wak Jaber. Artinya di sini Wak Jaber boleh dikatakan bukan sebatas ucapan, bukan sebatas dia manipulasi, menipu, bahkan dia sebatas siasat. Benar itu Wak Jaber? Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah, ya benar. Alhamdulillah ya. Mungkin kalian antara tidak percaya, mungkin kalian sedikit banyaknya melihat kaget begitu menggemingnya dengan sekian banyak yang dilakukan sama Wak Jaber, baik secara pribadi langsung sama Ciraden, baik sahabat-sahabatnya maupun sama Bangri Lampung ya. Kalau kita lihat sadisnya, beringasnya, kekejaman yang dilakukan Wak Jaber benar-benar luar biasa. Tapi Bangri mengatakan jangan lihat daripada sisi yang buruknya, tapi mungkin kita lihat, kaji lagi sisi positif atau baiknya. Dengan inilah ketika Bangri bertanya jelas dan nyata, bahwasanya menjelaskan secara dari hati yang paling dalam, di mana Wak Jaber bukan sebatas minta obat, sahabat ya, bukan sebatas minta obat. Dia benar-benar mengatakan bahwasanya dia benar-benar mau tobat. Disitulah sahabat ya, kalau Allah sudah berkehendak, yang maha pencipta, artinya jelas nyata, dibuktikan secara nyata di alam dunia. Ketika kalian melihat secara Bangri Lampung jelas sering nyata, anyang-anyangan atau pipis terasa nyeri dan gak tuntas, bolak-balik ke kamar mandi. antara interaksi dan kejadian yang ada mungkin selama ini sedikit banyaknya kelihatan lah ya. Apa yang dilakukan selama ini sama Wak Jaber ya, bahkan secara jelas dan nyata mungkin dilihat, disaksikan sama kalian, sedikit banyaknya salah sudah pasti, namanya manusia. Karena secara dalam semboyan bahasa Senepan itu, benar selamanya kita bukan malaikat, salah selamanya ya bukannya setan. Tapi disinilah menunjukkan secara bukti nyata, sejagat alam semesta ini menggemparkan sekali Raja Preman ya. Begitu kita lihat di mana ada perseteruan baik dalam urusan secara berkelompok, gerombolan mereka tidak ada henti-hentinya, selalu pengen menghabisi, bahkan melenyapkan. Tapi Allah membalikkan
ketika Allah membalikkan hati membalik daripada pemikiran manusia tersebut, mungkin ada hikmahnya ketika dihantam dengan kekuatan ilmu dari Bangli Lampung, ya, akhirnya Wak Jaber menyemboykan dengan setulus, dengan dari hati nurani yang paling dalam. Ketika saya melihat bahkan mendengarkan cerita yang disampaikan Bangli Lampung, Wak Jaber benar-benar mau sadar, mau tobat, bagaimana caranya ke depan ini pengen lebih baik lagi. Nanti kalian bisa melihat, kalian bisa mendengar, mungkin sedikit banyaknya, walaupun baru berapa sahabat Cik Raden atau sahabat-sahabat Bangli Lampung, ya, sudah ditemui. Mungkin saya yakin sahabat, ya, karena kenapa? Disitulah salah satu insiden kejadian secara yang harus kita siap menerima. Kenapa saya katakan seperti itu? Jelas di situ sudah jelas, sudah barang pasti antara pro dan kontra, antara nerima dan tidak nerimanya. Kaget sudah pasti. Di sini saya mau tanya dengan Wak Jaber langsung, kalau umpama nanti berhadapan dengan seorang, bahasanya boleh dikatakan sekarang ini udah mantan, ya, mantan sebutannya, anak buah kalau bahasa iniannya, yang pernah apa kata Wak Jaber mereka ngikut manut. Ketika nanti Wak Jaber mereka tidak terima, mereka istilahnya merebut, membujuk, merayu, bahkan mungkin bisa memukuli bahasanya, ya, karena Wak Jaber ini sedikit banyaknya mungkin secara dalam kekuatan keilmuannya sudah dinetralkan kemarin, mungkin dia sedikit nggak lagi beringas kalau bahasa orang itu, ya. Nah, mungkin sedikit banyak yang mau kita dengar karena mungkin dari keterangan Bang seperti itu, makanya saya pengen memastikan apakah iya ketika sama saya ketemu langsung sekarang ini sudah berbicara, berhadapan secara nyata dengan Wak Jaber, ya artinya kan jelas Wak Jaber bukan sebatas tipu-tipu, karena banyak mengatakan subscriber kita jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Kenapa? Ya karena kami selama ini Wak Jaber jujur, sejujur-jujurnya, karena selama ini yang kami hadapi, bahkan kami tolong, kami bantu, banyak sekali sudah ditobatkan, sudah sadar bahasanya, sudah ditempatkan, mereka berkhianat sama Bangli Lampung, ya. Itu kejadian nyata seperti Raimundo, ya. Kami sayangkan sebenarnya, karena kenapa? Mungkin atas informasi-informasi itu, atas pembicaraan-pembicaraan itu, mungkin Raimundo juga akan tidak terima, ya monggo-monggo saja, tapi fakta aktual secara nyata, makanya Bangli kemarin sampai begitu memberikan suatu peringatan yang kecil sedikitnya, ya mungkin Raimundo juga supaya berpikir kalau dia mau sadar, ya silahkan saja, kalau mau membrutal ya itu pribadi dia. Yang pasti sahabat, saya mungkin secara pribadi mengucapkan terima kasih karena kalian sudah memantau, melihat, ya, menyimak apa yang selama ini kami tayangkan, baik di channel Bangli Lampung, di channelnya Cik Raden maupun sahabat-sahabat yang lain. Karena itulah hidup penuh tantangan, karena kezoliman memang harus dimusnahkan, karena kebaikan perlu dilakukan. Di mana kita hidup berpijak di bumi ini, salah satu mengucapkan dan merasakan rasa syukur dan mensyukuri. Nah sekarang saya mau langsung saja sama Wak Jaber, ya. Wak Jaber, apa yang saya katakan tadi mungkin sedikit banyaknya menyimak, mendengarkan. Kalau memang iya nanti seandainya terjadi salah satu dari gerombolan-gerombolan bahasanya Wak Jaber, apakah Wak Jaber siap menerima sahabat? Karena begini Wak Jaber, ya, saya berkatakan di situ kalau nanti kalau Wak Jaber nggak kuat menghadapi jiwa-jiwa preman, ya mungkin ya Wak Jaber sudah tahu lah, ya. Apakah siap sabar? Apakah siap menahan diri, mengendalikan dengan cacian, hinaan? Karena begini Wak Jaber, kita hidup ini nggak semudah yang kita balikkan telapak tangan. Karena mungkin jelas hujatan, cacian
segala upaya yang dilontarkan sama mereka, kalau kita ini tidak, Pak Jaber, nggak perlu sebenarnya membalas. Bahkan kami pun sedikit banyaknya, walaupun sudah dibabat, dibanting, dihajar sama Wak Jaber ya, dengan kekuatan-kekuatan yang ada dimiliki dia. Ya saya pribadi nggak ada rasa dendam. Bang Rey juga begitu. Bahkan kaget, sedih, pilu, linu melihat daripada kejadian seperti ini yang tidak sangka secepat itu. Wak Jaber nggak tahu hidayah mungkin ya, wahyu kalau bahasa zaman para nabi ya. Tapi secara seketika Allah telah membalikkan telapak tangan, membalikkan kolbunya. Ya akhirnya ceritanya Wak Jaber benar-benar istiqomah. Gimana? Coba cerita dulu, Pak Jaber. Ya, baiklah, Raden. Ya, sambil ngerokok nggak apa-apa, Pak Jaber. Sebelumnya, Ya, karena dari beberapa hari kita tidak berjumpa, betul. ya, karena memang saya masih dalam pengawasan Bang Rey, Iya. Tumpokan gitu ya. Iya, betul. Jadi begini, saya dengan Ciraden, Iya. saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ya, sama-sama. Atas selama kesalahan saya selama ini. Iya, sama-sama, sama-sama. Kalaupun seandainya Ciraden pun masih dendam, ingin memuaskan dendamnya kepada saya pun saya terima. Nggak ada lah saya mau dendam-dendam Pak Jaber ya. Nggak bagus, nggak baik kita dendam itu. Oke, saya kan mau bercerita sedikit. Boleh, boleh. Lanjut ya. Di akhir saya baku hantam dengan Bang Rey, Iya, betul. kan di kebun sawit. Iya, Lantas saya pun merangkak ya. keluar, entah siapa yang membawa saya, sehingga timbullah siksaan-siksaan tiap hari, siang, malam itu saya merasa tersiksa sekali. Mm-mm. Malah perasaan saya lebih baik mati daripada siksaan seperti itu. Iya, iya. Nah, di saat terjadi seperti itu, saya setengah koma, kadang saya seperti pingsan, Iya. sadar lagi, pingsan, sadar lagi. Nah, di saat saya pingsan sadar itu ada beberapa sosok Iya. yang datang, dan beberapa itu ganti-gantian. Iya, iya. Itu kurang lebih sekitar 9 orang lah. Menyatakannya bahwasannya sudah saatnya kamu istirahat. Iya, iya, iya. Tadinya saya berpikir istirahat itu ya mungkin meninggal atau mati, ya Iya. saya legowo lah apa boleh buat. Iya. Tetapi maksudnya itu meninggal itu meninggalkan hal yang sudah-sudah, maksudnya yang buruk itu jangan kau lakukan lagi. Benar. Sudah saatnya kau bertobat. Betul. Atas yang terakhir menyatakan bahwa kau ini pun masih keturunanku. Iya. Mungkin betul. memang inilah perjalananmu dan sudah saatnya kamu bertobat dan sudah hijrah kembali seperti yang dulu. Iya. Karena bahwasannya saya juga dulu tuh dididik oleh beliau itu. Dulu saya pernah di pondok juga, dan mungkin kata terbawa nafsu sehingga saya salah jalan. Iya. Gitu. Sehingga ilmu-ilmu yang lama tidak saya manfaatkan sebagaimana mestinya. Iya. Betul. Lanjut pas kemarin juga saya alhamdulillah dikunjungi beberapa teman-teman Bang Rey juga ya di Padepokan. Iya, betul. Di saat saya malam juga semalam, ketika saya bangun tidur lantas melaksanakan sholat juga, itu datang juga itu sosok. Iya. Ternyata yang saya pikir tuh pernah jumpa. Ternyata dia juga seorang, saya rasa itu seorang bangsa jin ya. Iya. Karena pengakuan dia begitu, tapi dia jin tapi seorang wali. Iya, Yang betul. menyatakannya bahwa dia adalah seorang panglima. Panglima Laskar Laut Merah. Iya, iya. Itu saya tanya, siapakah kau? Ternyata dialah Hasim Bahadur. Bahwasanya dia juga ada seorang syekh memang untuk katanya mulai nitip untuk menjaga saya. Karena saya memang mungkin sudah mau bersih, mau bertobat seperti itu, tetapi wallahu alam. Yang penting saya di sini benar-benar berniat mau bertobat, benar-benar tidak akan mengulanginya, dan insya Allah saya berharap kematian saya yang akan datang ini bisa husnul khotimah. Amin, 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 amin. Kalaupun ada beberapa teman-teman saya yang lama masih juga ingin menarik saya kembali kepada mereka, ya saya rasa sudah tidak mungkin. Itu ya. Ya, Ya, mudah-mudahan. kalaupun saya dihajar, dipukul sampai mati pun saya ikhlas. Saya berharap memang matiku memang seperti itu yang saya harapkan. Mati yang memang dalam keadaan sudah ingat kepada Allah, seperti itu Ciraden. Iya, iya.
Terus ada lagi yang mau disampaikan? Ya pastinya saya banyak minta maaf semua nih Ya. kepada pendukung Cirade, Ya. kepada pendukung-pendukungnya Bang Reno ya, Ya. kepada pendukungnya Bang Rey. Iya, betul. Selama ini mungkin saya terlalu banyak jahat terhadap kalian semua. Ya. Jadi mohon dimaafkan. Ya. Itu saja, tolong mohon doa restunya. Ya. Semoga saya bisa istiqomah menjalani kehidupan ini. Ya. Terima kasih. Sampai merinding sahabat. Iya. Sampai gemetar berdebar-debar jantung si Raden ini. Kenapa? Disinilah salah satu kehidupan yang nyata yang kalian lihat. Mana mungkin orang sekejam Wak Jaber, sesadis, sejahat sama Bari Lampung. Mungkin ada hikmahnya pukulan Bari Lampung itu, saking hebatnya ya. Padahal itu baru anginnya itu ya. Mungkin di situ terpikir, tersilat, terbenah, terenung. Ketika merasakan kesakitan-kesakitan yang selama ini dia mencari obat nggak kunjung-kunjung sembuh, sesuai baru sekelumit yang disampaikan tadi Wak Jaber mengatakan, dengan dia nekat, beranikan diri sahabat, nggak menengok kanan kiri lagi, apapun dia sudah pasrah mungkin. Kalau kata bahasa orang itu, kalau memang ini sudah waktunya mati, ya mati. Tapi kalau memang bisa hidup, ya bisa hidup. Kalau bahasanya, kalau Allah bukakan pintu maaf untuk pintu tobat katanya, mudah-mudahan saya ada jalan. Nekatlah dia. Itu kita lihat di channel Bang Rey Lampung ketika live. Bang Rey juga sempat kesimak, sedih, pilu, melihat tiba-tiba kaget dia. Disangka Bang Rey itu datang-datang itu pengen ngelabui, pengen ngeracuni apa gimana. Nggak taunya Wak Jaber menyentuh secara dalam kolbu, diikrarkan dari lubuk hatinya yang paling dalam, menyampaikan langsung sama Bang Rey Lampung. Pertama dia minta maaf, kedua dia mau tobat, ketiga dia minta tuntun, minta ajarin, bahkan mau ikut katanya. Disinilah sahabat, banyak cerita, banyak yang kita dengar, jarang sekalipun yang kita temukan. Kebanyakan kalau ceritanya lucu itu nggak mungkin ya orang penjahat jadi kiai. Sudah banyak, jelas, nyata. Karena kenapa? Mungkin selama perjalanan hidup dia sudah banyak melalui, menjalani, melangkah, baik dan buruknya. Dia tahu pahit dan manisnya. Yang lucunya, yang nggak enaknya ini, kalau kiai jadi penjahat, rusak gitu. Ya. Tapi Wak Jaber jahat, dia menjadi orang pengen baik, pengen bertobat. Bang Rey dengan lapang dada membukakan secara jelas, secara ikhlas. Bahkan Bang Rey tidak sungkan-sungkan, langsung Bang Rey cabut ilmunya, Bang Rey obati dengan serbuk sakti itu. Saya mau tanya sama Wak Jaber sekali nih, ya, biar sahabat-sahabat ketika menyaksikan waktu itu, ketika serbuk ajaib dan madu sakti itu ketika diminumkan, bagaimana rasanya? Ya luar biasa sekali, Cik. Iya. Ketika saya minum itu memang dia tidak ada rasa, sebenarnya agak seperti apa ya, ampas saja. Iya. Tapi begitu saya minum, perasaan saya tulang-tulang itu ngilu-ngilu hilang. Gitu ya. Tangan sampai terus detak jantung pun mulai normal. Gitu. Iya, di kepala pun yang tadi nyenyut seiring jalan itu mulai terasa seperti tidak. Wah, astagfirullahaladzim, kaget. Waduh, Wak Jaber, geser sini. Geser sini. Allahu Akbar. Luar biasa.
Masya Allah, Cek. Dari mana Bang Reno, dari mana? Aduh, biasa, Cek. Ya, aktivitas biasanya. Iya. Ya. Iya, Lanjut itu ya, saja. boleh lanjut. Oke. Ketika saya minum itu, ya benar. Men udah bener di situ men. Udah bener di situ tadi men. Benar-benar saya merasakan suatu yang apa ya? Dalam sekejap itu bisa seperti tidak terjadi apa-apa dan segera kembali. Dan disitulah luar biasa Bang Re ya. Yang saya rasakan hati pun tersentuh. Iya. Dengan kelembutan dia. Betul. Bahwa saya selama ini sudah jahat sama Bang Re, tetapi dia tetap welas asih. Iya betul. Mau memaafkan, dan yang Betul. lebih hebatnya lagi dia mau menerima tobat saya, dan Iya. dia taruh untuk memperbaiki batin saya Iya. di padepokannya. Iya. Itu sangat luar biasa. Bener. Dan tiap hari pun saya dikasih minum madu ya, Iya. sama dia tiap hari itu, pagi siang sore beberapa sendok itu, dan luar biasa. Iya. Jadi kalau kita bicara seperti ini sebenarnya nggak patut, nggak pantas. Takutnya nanti ada resepsi salah penilaian bahwa asumsinya seolah-olah kami berjasa. Maaf, Bang Ri tidak punya pikiran seperti itu. Apalagi saya, Pak Jaber ya, apalagi Bang Reno. Nah sekarang ada Bang Reno, apa salahnya sedikit banyaknya untuk mengucapkan permohonan maaf. Mungkin secara selama ini berhadapan, ada baku hantam. Sekarang sudah di samping Wak Jaber, sudah bergabunglah sama kami lah bahasanya, sudah jadi keluarga lah bahasa secara jelasnya. Coba disampaikan. Bang Reno, dengan hati yang tulus dari dalam, Wak Jaber mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang mana selama ini saya sudah sangat begitu kasar kepada Reno, ditambah juga sempat juga meracuni Bang Reno. Ya alhamdulillah lah, kalaupun Bang Reno ingin membalaskan itu semua kepada Wak Jaber pun menerimanya. Saya akan membalaskan atas pembicaraan Wak Jaber, ya. Bukan saya membalaskan akan memukul Wak Jaber, bukan. Kenapa manusia harus saling memaafkan? Allah Maha Pemaaf. Kenapa hambanya tidak? Ya betul. Saya juga minta maaf dengan Wak Jaber yang sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya yakin. Jadi itulah Wak Jaber. Tadinya Wak Jaber yang preman besar, gagah dan menguasai jagat raya ini. Jadi yang selama ini yang Wak Jaber rasakan bagaimana? Kira-kira harta yang dimakan oleh Wak Jaber, mungkin dari apa yang dikuasai Wak Jaber, kira-kira barokah tidak? Iya, sebenarnya sebegitu banyak apa yang aku dapatkan itu ya, harta yang begitu banyak pun, karena memang bukan itu sebenarnya, bukan hartanya, tetapi kekuasaannya, rasa arogansinya itu yang bikin tadi saya cari. Karena kalau sebenarnya sih kalau rezeki ya cukup sepiring dua piring juga sudah cukup, tetapi bukan itu, karena kekuasaan aku tadi yang merajalela. Yang akhirnya apa yang saya dapatkan semua juga sudah saya limpahkan semua, bebas lagi, apa villa dan segala itu mungkin diambil juga sama beberapa anak buah kita ya, tapi yang jelas Wak Jaber sekarang tidak punya apa-apa dan mungkin merintis bagaimana mungkin apa nanti sehari-harinya apa mungkin ya. Saat sekarang yang jelas hari-hari ini saya hanya berzikir, sholat, ya beramah-tamah sama rekan-rekan, teman-teman seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ya, Luar biasa. ya mohon doanya lah itu loh Bang Reno. Amin. Biar Wak Kami Jaber doakan Wak Jaber ya. bisa istiqomah. Ya. Si Raden Karena juga. penyapa Wak Jaber selama ini mungkin subscriber banyak yang kecewa atas tipuan dan licik Wak Jaber. Tapi mudah-mudahan sekali ini tidak ada tipu-tipu lagi dan tidak ada kelicikan lagi. Benarkah itu Wak Jaber?
Ya, insya Allah. Yang penting saat sekarang saya tidak ada sedikit pun terbesit Tidak di ada. dalam pikiran ini ingin jahat, berbuat. Yang sebenarnya wajah Ber yang dulu menurut saya nih itu sudah mati. Dan saya dilahirkan kembali dengan keadaan sekarang, dengan keadaan mudah-mudahan hati yang tulus, dikasih bisa berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Bang Rey, Raden, dan Bang Reno. Dan saya harap itu perlu bimbingan juga daripada kalian berdua. Ya. Gitu. Jadi begini Wak Jaber ya, kita bukan merasa di sini bahasanya punya kemampuan hebat, bahkan kuat, bukan. Tapi dengan niat apa yang dilontarkan Wak Jaber, kami siap. Artinya selama ini untuk membantu segala cara dan upaya. Ya mudah-mudahan dari sini Wak Jaber juga bisa memetik hikmah, bisa mengambil nilai-nilai positif. Walaupun sudah ditaruhkan di Padepokan Bangil Lampung, ya siapa tahu nanti Bangil Lampung dikasihnya akun channel kan, nanti kan Bangil sudah persiapkan itu kan, artinya kan ya mudah-mudahan sedikit banyaknya ketika Wak Jaber dilihat ya, benar selama ini menunjukkan kepada para sahabat-sahabat Bangil Lampung bahwa Wak Jaber itu sudah bukan lagi segitiga, sudah bulat, benar-benar dia mau memberantas yang namanya kezoliman, bahkan dia benar-benar mau yang bahasanya menjalankan kehidupan yang tadinya kelam menjadi baik. Ya, disinilah sahabat ya, secara nyata, walaupun ini ada edukasi, tapi secara peran penting ketika kalian lihat, menyimak, menonton dengan nilai-nilai baik itu positif atau negatifnya, tapi yang pasti banyaklah sisi positifnya. Kenapa? Inilah suatu gambaran, inilah suatu perjalanan, tiada kita sangka-sangka, tiada kita duga-duga. Ya, tadinya Wak Jaber ini kalau dia tidak cepat bahasanya mungkin menemui Bang Rey, nggak tahu juga. Entah dia HP sama kami, entah dia maaf ngomong lewat, kita nggak tahu. Tapi secara nyata, saya bilang tadi itu, Allah membalikkan kolbunya, dia nekat nemui Bangil Lampung untuk benar-benar mau sadar, benar-benar tobat. Bahkan dia sudah masrahkan diri, mati hidup saya sekarang sudah pasrah, tapi tolong terima, saya minta maaf, saya mau tobat katanya. Bang Rey tadi nggak percaya kan, ini juga kami nggak dikasih tahu sama Bangil Lampung ya, baik Bang Reno sama saya tidak kasih tahu. Bang Rey karena kaget setelah habis sholat, mungkin habis sholat isya gimana ya, dia pakai sorban waktu itu kan. Akhirnya begitu mulianya ya jiwa kesatria yang dimiliki Bangil Lampung, ya kalau dipikir geram semua nih orang ngelihat kelakuan Wak Jaber, bahasa tahu-tahu taubat takut tipu muslihat ya, karena sebatas minta obat ya. Tetapi ya seiring waktu berjalan, walaupun sudah berapa hari ya yang kami lihat, kami pantau ketika dia di Padepokan menjalankan kewajiban-kewajibannya Allah perintah, bahasanya sholat 5 waktu kan? Bahkan dia bersama santri-santri yang lain ibaratnya di Padepokan, ya ibaratnya kumpul belajar secara dalam untuk mengetahui lebih dalam lagi lah ya, walaupun kami bahasanya bukan keilmuan yang lebih tinggi, tapi setidaknya dengan belajar di tempat Padepokan Bangil Lampung, ya mudah-mudahan Wak Jaber ini selamanya niat dia yang diinginkan, yang kita harapkan sesungguhnya bukan hanya sebatas ucapan. Ya itulah karena Bang Rey juga sedikit berkata bahwasanya untuk menuju kebenaran, menuju Allah itu Allah sangat senang ya.
bahwasanya orang buruk, orang yang mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah lebih mendekat sedepan. Kalau kita mengharap berlari kepada Allah, berjalan, maka Allah pun berlari. Tersentuh saya ucapan Bang Rey seperti itu, sehingga saya bersyukur, sangat bersyukur bahwasannya Allah masih memberikan kesempatan hidup yang insya Allah mudah-mudahan ke depannya dikasih jalan yang baik, yang lurus, yang bisa ikut jejak-jejak kalian semua. Amin, 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 amin. Jadi sedikit banyaknya saya cuma mengatakan saja nih Wak Jaber ya. Iya, iya. Kalau artinya nanti mereka entah itu mengadukan sama guru dulu ya, guru yang disebut kesayangan bahasanya Wak Jaber, mungkin mereka laporan ke Raimondo juga, mungkin ngomong bicara kalau Wak Jaber bahasanya tobat. Memang beberapa yang udah hadir menemui Wak Jaber itu ya Raimondo sudah hadir, ya begitu, tapi ya begitulah, akhirnya sama Bang Rey pun dikasih pelajaran lagi. Karena Raimondo itu sudah sehat, tapi karena masih melakukan anarkis, Bang Rey pun kemarin itu saya saksikan sendiri di depan mata saya bahwa matanya pun dibutakan juga oleh Bang Rey. Raimondo ini mengancam Wak Jaber. Ya seperti itu. Oh, Atas tobatnya Wak Jaber. Ya begitulah. Jangan takut Wak Jaber. Apakah ke depan Wak Jaber siap buat memberantas preman walaupun dimanapun berada? Insya Allah. Siap ya? Siap. Ya. Walaupun Ya, dimana ya. saja Wak Jaber. Tadi Antang siang saja. juga itu rombongan Kurawa dan Mahesa juga begitu. Iya. Dia datang juga narik, Alhamdulillah. malah seperti itu. Tapi alhamdulillah saya tidak juga tertarik dan tidak ingin lagi kembali ke Tidak mau kembali seperti lagi ya. yang jalan Alhamdulillah mereka. Meskipun sama-sama di ya. ini rayuan-rayuan seperti apapun, saya tidak mau. Insya Allah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, luar biasa Wak Jaber ini. Bukan dengan tipu-tipu dan licik lagi nih. Benar-benar luar biasa, tobat nasuha dia. iya, amin. Iya, doakan saja sahabat-sahabat buat Wak Jaber ini. Amin. Ya, jadi karena sahabat kalian lihat, benar Wak Jaber waktu itu setelah minum serbuk Bang Rey Lampung, Iya, dikasih serbuk, diseduh, benar. diminumkan, rasa sakit-sakit itu hilang. Jadi, Jalar dia mulai energi itu, yang sakit itu dengan sendirinya, Iya. tidak lama. nah, jadi sahabat, Hilang dia langsung segar kembali. benar. Sukses sekali. Iya. Bang Rey Lampung ciptakan, Bang Rey Lampung siapkan untuk para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, subscriber-subscriber yang ada. Di situ kalian bisa hubungi saja apabila kalian membutuhkan. Karena Wak Jaber di sini secara nyata dibuktikan, ya. Kalian lihat, menyaksikan ini orangnya. Ketika sudah minum serbuk sakti Bang Rey Lampung, diseduh, langsung diminum, bahkan langsung diminumkan sama madu ini, dia sehat bugar yang kalian lihat. Nah, jadi kalian apabila mau pesan silahkan hubungi WA Ciraden, nomornya di nomor 0821 5006 3346, transfer langsung ya, jangan banyak tanya, yang jelas ketika kalian pesan pasti kita proses secepatnya. Transfernya di Bank BCA di nomor 2920 587162. Nah, bisa juga kalian pesan nanti sama Bang Reno ya. Hubungi channelnya karena berandanya selalu menaruhkan nomor handphone. Mungkin nomornya bisa disebutkan Bang Reno. 0821 7954 66668. Nah, apabila kalian tidak bisa menghubungi kami sulit, bisa langsung juga sama Bang Rey Lampung. Buruan, kesempatan tidak ada dua kali. Hikmah di balik semuanya ini ada suatu keajaiban ketika Bang Rey ciptakan untuk pengobatan. Makanya sekarang Raimondo, Mat Janggar, Supeng, bahkan eyang gurunya Ujang Dong itu mencari obat. Bagaimana caranya? Ngemis, memohon sama Bang Rey, tapi beda sama Wak Jaber. Tapi mereka masih sekarang terkapar, nggak tahu di mana rimbanya. Tapi nggak bakal, kata apa namanya bahasanya, akan menemukan yang namanya itu obat kalau mereka hanya tipu daya seperti itu. Saya mau pesan juga sama Bang Rey, jangan mudah terpancing, tergiur dengan bujuk rayuan mereka, seolah-olah mereka mau berobat dengan asumsi mau tobat, nggak taunya jadi pengkhianat.
Nah, disinilah Wak Jaber harus kita dalami, harus kita pelajari. Hati-hati, jangan khawatir ketika mereka nanti ujuk-ujuk bahasanya tanpa sepengetahuan kami, entah itu lewat santri, pengen mereka masuk. Ya. Wak Jaber, nanti kami kasih nomor telepon, Ya, ya. hubungi langsung ke Bangre bisa, ke Ciraden bisa, ke Bangre bisa, ya. Ya memang Bang Re juga gak sebutkan besok dia akan berikan akun, yaitu mungkin Wak Jaber itu. Oh gitu ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat, itulah salah satu kekuatan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan ini hikmah perjalanan kita secara nyata. Apabila mungkin selama ini saya mewakili pribadi kepada sahabat-sahabat yang ada di seluruh Nusantara, dalam negeri maupun luar negeri, ya, tua dan muda, nenek-nenek, kakek-kakek lah ya, yang membuat kalian geram, kecewa, merasa bagaimana perbuatan Wak Jaber. Kalian yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang hatinya mulia, maafkan Wak Jaber yang sebesar-besarnya. Silahkan juga Wak Jaber sebaliknya berbicara di situ, minta maaf. Ya, baiklah buat sahabat-sahabat Bang Re Lampung, subscribernya, dan juga subscriber Ciraden, subscriber Bang Reno, mohon dimaafkan Wak Jaber atas kesalahannya selama ini. Mohon doa restunya, semoga Wak Jaber bisa istiqomah menjalani pertaubatan, perjalanan kehidupan kedepannya menuju yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Terima kasih. Jadi karena kita sudah waktunya mau sholat maghrib, Ya, ya. bukan tidak mau lanjut. Yang jelas kalian sudah lihat, menyatakan Wak Jaber sudah mengikrarkan bahwa dia sudah sadar dan taubat pengen ikut Bangre Lampung. Kita doakan semoga kebahagiaan, kesuksesan Wak Jaber ke depan lebih sukses lagi. Kita tutup, kita karena mau sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.